warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cud Alaya Shifana. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 5 Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Sarung Sutra Wajo dan Berlembar-lembar Kenangan. Buku ini ditulis oleh Sabir pada tahun 2023, diterbitkan oleh Perpusnas Press dengan ISBN 9786231170330. Buku ini berjumlah halaman 80 halaman dengan ukuran 14,8 x 21 cm. Kain tradisional tidak hanya berfungsi sebagai penutup badan saja, tetapi juga sebagai penanda sejarah, identitas, dan nilai-nilai kehidupan. Buku Sarung Sutra Wajo dan Berlembar-lembar Kenangan karya Sabir ini menawarkan pemahaman mendalam tentang sarung sutra ataupun kain sutra dari Wajo, daerah Sulawesi Selatan, yang di Bugis dikenal sebagai lipas sabe. Secara umum, buku ini membahas tentang sarung sutra ataupun kain sutra yang ditenun secara tradisional oleh masyarakat Wajo. Bagi masyarakat Bugis ataupun Wajo, sarung sutra bukan hanya tentang menenun, tetapi tentang kesetiaan. Di sana, di Bugis, laki-laki yang akan pergi merantau itu akan berpesan kepada istrinya untuk dibuatkan sarung sutra ataupun kain sutra. Bagi istri-istrinya itu menghitung helai-helai per benang itu adalah menghitung hari. Alat tenun tradisional Bugis itu disebut dengan walida. Alat tenun itu seperti dipangku dan dengan adanya kayu yang melintang di belakangnya. Untuk memulai menenun, kayu di belakang harus dilepas terlebih dahulu, kemudian diikat kembali. Dan hal yang paling menarik di sini adalah sarung sutra itu tidak bisa dicuci dan disetrika, melainkan dijemur agar bau-bau yang tidak sedap yang melekat pada kain sutra itu hilang dengan cara dijemur. Cara mensetrikanya adalah sarung itu dimasukkan ke dalam bambu, kemudian diletakkan melintang di atas pagar rumah panggung sisi bawah sarungnya. Dimasukkan alat pemberat seperti kaleng yang berisi semen ataupun cor. Gaya penulisan Sabir ini cenderung mendalam. Sabir menulis seolah-olah sedang bercerita langsung kepada pembaca. Ia tidak hanya sekedar menginformasikan, tetapi juga mengajak merasakan suasana yang tercipta. Dan ia juga menyisipkan kakak kurang ini lupa gaya penulisan Sabir ini cenderung mendalam ataupun seolah-olah sedang bercerita dan mengajak pembacanya bercerita langsung, mengajak pembaca seolah-olah hadir di dalam buku ini begitu. Dan ia itu menyisipkan kenangan pribadinya tentang suasana pasar kain, bunyi alat tenun, serta senyum lirih seorang nenek. Kelebihan utama dari buku ini itu terletak pada penyajian budaya lokal yang sangat mudah dipahami. Sabir itu tidak hanya sekedar mendokumentasikan tenunan, tetapi juga mengangkat peran perempuan dalam menjaga kesinambungan budaya. Kekurangannya ini terletak pada penulisan yang tidak menyajikan proses menenun secara sistematis. Misalnya seperti bahan apa yang dipakai, pewarna apa, alat tenun, atau teknik apa yang digunakan. Membuat buku ini tuh kurang cocok sebagai sumber yang akurat. Gaya bahasa yang cenderung dalam dan puitis bisa membuat pembaca terasa berat ataupun terlalu lambat untuk menikmati sekali duduk. Dan buku Sarung Sutra Wajo dan Berlembar-lembar Kenangan karya Sabir mengisahkan sarung wajo sebagai lebih dari sekedar kain, melainkan juga sebagai simbol budaya, kenangan, dan warisan yang hidup di tangan para penenun, terutama itu bagi perempuan. Meskipun tidak membahas aspek secara detail, buku ini sangat cocok untuk mahasiswa, pemerhati budaya, pengrajin, dan pembaca umum yang ingin merasakan kedalaman tradisi budaya lokal secara personal. Buku ini mengingatkan kita bahwa budaya adalah proses hidup yang terjaga lewat cerita dan karya manusia. Jadi, bagi siapa saja yang ingin mengenal Indonesia dari sisi yang lebih manusiawi dan hangat, buku ini sangat direkomendasikan. Resensi yang dapat saya resensikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.